bersyukur di pagi yang indah ini kita dapat berkumpul kembali bersama untuk kita datang kehadiran Tuhan pada pagi hari ini. Saya juga mengucapkan selamat bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang dalam merayakan Hari Raya Imlek di hari kemarin. Biarlah sukacita itu selalu menyertai kehidupan kita. Mari kita mau siapkan setiap hati pikiran kita untuk kita datang kepada Tuhan Yesus di hari ini. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersama dengan Dia. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam sorga buat hari yang indah ini, nafas kehidupan baru Kau sediakan bagi kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan kami mau datang di hari-Mu ke dalam hadirat-Mu. Biarlah sukacita, damai sejahtera dan berkat Kau selalu sediakan dalam kehidupan kami. Tutup bungkus ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Berkat Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami datang kepadamu. Haleluya. Amin. Mari kita mau angkat pujian ini bersama. Pujian ini mengatakan tidak ada waktu yang tidak tepat bagi Tuhan Yesus. Dia selalu sediakan tepat pada waktunya. Apapun proses dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, gantungkanlah kehidupanmu kepada Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus yang berperkara dalam setiap kehidupan kita. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan, izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang waktumu pasti yang terbaik Tuhan. Kami mau melihat indah semua pada waktu. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang. Itu iman kami Tuhan. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang Kau mendengar setiap doa-doa kami Tuhan. Menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Yesus mendengar. Kau mendengar setiap doa kami Tuhan. Kau menjawab lebih dari harapan kami Yesus. Ku harapkan dengan caranya di waktu yang tepat. Kami akan melihat Dia jadikan semua. Biar jemaat saja katakan,
Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. amin, amin. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan Semua oh Yesus mendengar dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Kami kan melihat Tuhan, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Mari kita sembah Dia, mengangkat setiap syukur kita kepada Tuhan. Oh, sebab Kau yang baik Tuhan, sebab Kau yang baik. Haleluya, haleluya. Biarlah Kau yang berperkara dalam kehidupan kami Tuhan. Siap proses kehidupan kami Tuhan, siap pergumulan kehidupan kami. Kami tahu ada satu nama yang selalu memberikan harapan bagi setiap kami, yang selalu memberikan kekuatan bagi setiap kami. Ada terobosan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Waktu-Mu pasti yang terbaik Tuhan. Kau memberikan tepat pada waktunya. Oh Yesus, kami sembah, kami tinggikan. Oh haleluya, kami agungkan Engkau Tuhan, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak. Oh, mengalirlah kuasa Roh Kudus, siap kami Tuhan, jamah lawat kami. Oh, haleluya, haleluya. Kami mau selalu bersyukur kepadamu Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Oh, thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau selalu bersyukur kepadamu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Kami mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku,
hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Kami mau selalu Tuhan Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Thank you Lord, thank you Jesus. Ini kami Tuhan, kami mau selalu datang kepadamu. Kami mau bersorak bagi nama-Mu. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Saya jemput jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita mau mengangkat pujian ini, kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau katakan, kami selalu dengan-Mu Tuhan. Tak pernah kami ragu akan segala kesetiaan-Mu. Yes, amin. Haleluya. Come on, yeah. Hey, haleluya. Mari kita katakan, tak pernah ku ragu. Yeah. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa. sepenuh jiwaku. Ku yakin Kami percaya Tuhan. Yeah. tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja. Kaulah Raja Dalam hidupku berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Tasamu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yeay, kami berjalan bersama-Mu Tuhan sampai selama-lamanya dalam kehidupan kami. Kami tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu. pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau yang memegang hidup kami. Pegang hidupku Oh, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dengan-Mu Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan
kemuliaan dari kemuliaan sampai kemuliaan, oh dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yeay, haleluya. Kami bersorak bagi namamu. Yeay, praise the Lord. Thank you Yesus. Puji nama Tuhan. Yeay. Sorak-sorai meriah bagi Allah kita di sorga. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita mau mempersiapkan setiap hati pikiran kita. Kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang selalu menopang kehidupan kita. Dengan apakah kami akan balas segala kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apakah kami akan balas segala syukur dan terima kasih untuk padamu Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman menjadi penopang dalam kehidupan kami. Kami akan angkat pujian ini. Dengan apakah kami balas? Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Thank you Lord, thank you Jesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Biarlah hidup kami taruh dalam-Mu Tuhan. Kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Anak sekolah minggu dipersilakan masuk.
setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Anak-anak sekolah minggu, mari sikap berdoa semua. Kasih Lipat tangannya, kita akan berdoa. Kau Selamatkan hidupku Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Anak-anak sekolah minggu, mari sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami datang beribadah. Kami mau memuji Tuhan. Kami mau belajar mendengarkan kehendak Tuhan. Berkati kami semua, buat kami bersemangat. Waktu menyanyi memuji Tuhan, kami bersorak bertepuk tangan, supaya Tuhan disenangkan. Berkati kami semua, kami siap beribadah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan masuk. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama sekali lagi. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau yang pulihkan, Kau pulihkan hidupku. haleluya. Kaulah harapanku, hidupku, Hidupku dalam-Mu. terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi sama-sama katakan, dengan apakah? Dengan apa kan ku balas Segala kebaikan-Mu. segala kebaikan-Mu. Segenap Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas
Kamilah yang membuktikan kebaikan-Mu. segenap Bahkan sesungguhnya setiap daripada kami ini adalah bukti dari kebaikan-Mu. Yesus, ku bersyukur padamu Dengan aku bawa segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. 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 Yang mengalami kebaikan Tuhan, mari muliakan Tuhan. Angkatlah suaramu. Paling tidak kita berkata terima kasih. Terima kasih, Engkau baik Tuhan, Engkau terlalu baik. tiada berkesudahan kebaikan-Mu. Kamilah orang-orang yang membuktikan kebaikan-Mu, dan kamilah bukti akan kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu mengalir dalam hidup kami seperti sungai yang tiada pernah kering, seperti ombak yang senantiasa bergelora, seperti angin yang senantiasa mengalir, seperti matahari yang senantiasa terbit di pagi hari. Demikianlah kebaikan-Mu atas kami umat-Mu. Bahkan sekiranya besok matahari tiada terbit bagi kami, Engkau tetap baik. Demikianlah Engkau, kebaikan-Mu, kebaikan-Mu kan senantiasa ada atas kami. Karena itu kami minta sanggupkan kami merespon Engkau, kebaikan-Mu dalam hidup ini, kasih karunia-Mu, dan di atas segalanya pribadi Engkau Tuhan. Karena itu sekarang kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman. Berkati kami Roh Kudus supaya kebenaran firman Tuhan boleh kami mengerti, dan yang terutama kami lakukan. Karena sepanjang hari dalam kehidupan kami mengiring Tuhan, jatuh bangun kami untuk mengikuti kehendak Tuhan dan atau keinginan kami. Karena itu ampuni dosa kami, kekerasan hati kami, pemberontakan kami. Kami memandang kepada kasih karunia-Mu, kasih-Mu yang lebih dalam, lebih tinggi, lebih lebar, lebih panjang dari segalanya. Karena itu kami percaya Tuhan yang akan memampukan kami untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan. Berkatilah kami semua, dan pemberitaan kebenaran firman-Mu ini boleh jadi sebagaimana seluruh rangkaian ibadah ini karena Engkau Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, dan setiap kita jemaat Tuhan yang siap merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, shalom. Sekali lagi shalom. Iya, puji Tuhan. Iya.
Hari ini oleh kasih karunia Tuhan kita sudah berada lagi di hari pertama di minggu kedua di bulan 2. Iya toh? Semua karena kasih karunia Tuhan. Siapakah yang sanggup mengatur hidupnya? Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa bahkan orang yang berjalan itu tidak berkuasa untuk menetapkan satu langkah kakinya. Gitu. Itu suatu penggambaran bahwa betapa kita tidak berkuasa atas hidup kita. Maka ketika kita tiba hari ini di hari pertama minggu kedua di bulan Februari, kita bersyukur. Amin. Ya, apalagi kemarin beberapa dari kita etnis Tionghoa termasuk ya jemaat Tuhan merayakan apa itu? Imlek, tahun baru Cina ya. Ya. Perayaannya bukan dalam konteks akidah atau kepercayaan, tetapi perayaannya dalam konteks budaya. It's okay, toh begitu toh? Karena ada yang merayakan dalam konteks kepercayaan sekaligus dalam konteks budaya. Tetapi bagi kita mungkin bagi yang etnis Tionghoa yang sudah percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, merayakan dalam konteks budaya. Budaya yang mana ya? Banyak hal yang bisa dipelajari dalam perayaan-perayaan Imlek itu yang selaras dengan Alkitab. Budaya berbagi. Tuh, firman Tuhan ada tuh. Berilah maka kamu akan diberi. Dengan suatu takaran yang akan diguncang-guncang, dipadatkan, ditindis-tindis, bahkan tumpah sampai keluar. Makanya firman Tuhan ajar ada 2 rumus untuk terima. Rumus yang pertama apa? Untuk menerima rumus pertama apa? Ya. Rumusnya supaya saudara menerima yang pertama apa? Yang paling pertama minta. Ya toh? Ini aqua ini saya kasih kalau Bapak Ibu kasih, minta. Mintalah maka kamu dikasih toh. Titik. Tapi itu hanya sampai titik. Tapi kalau berilah maka kamu akan menerima suatu takaran. Ini liter nih liter. Ditaruh begini baru digoncang-goncang, ditindis-tindis, tak tumpah. Dan tidak mungkin juga kalau kita pergi pasar ada orang liter kita jagung, dia isi jagung di liter baru goyang-goyang toh. Bahkan biasa dia kasih taruh ibu jarinya di dalam begini supaya kurang-kurang sedikit. Gitu. Beri maka kamu akan diberi double porsi. Budaya menghormati orang tua, menghormati yang muda, begitu kan firman Tuhan. Rasul Paulus bahkan mengajar kepada Timotius, jemaat yang tua dihormati sebagai orang tua, yang sepantaran dihormati sebagai saudara, begitu toh. Bahkan diajarkan jangan engkau menggembalakan kawanan domba milik kepunyaan Tuhan seperti begitu. Seperti engkau menguasai dia sedemikian, tetapi engkau harus menghormati kalau dia tua. Yang muda anggaplah saudaramu, anggaplah dia saudarimu. Itu kan budaya yang alkitabiah begitu. Untuk yang hal-hal yang lain tentunya yang tidak selaras dengan firman Tuhan, ya itu yang kita tidak percayai. Makanya saya bilang konteksnya budaya. Misalkan hidup ini ditentukan turun hujan atau tidak hujan. Itu tidak begitu toh? Ya, karena ada budayanya katanya begitu. Kalau tidak hujan tidak afdol. Harusnya hujan, tidak juga sih. Karena kita percaya hujan awal, hujan akhir Tuhan yang beri. Amin. Firman Tuhan bilang begini, mintalah kepada Tuhan, maka Ia akan memberikan hujan. Di mana ayatnya? Cari sendiri. Ya, betul lah. Perjanjian lama, nanti buka Alkitab begitu toh. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang iman dan tindakan. Dalam hal ini Musa. Ya, berdasarkan Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 29. Minggu lalu kita belajar tentang iman dalam konteks kekudusan. Henok ya. Hari ini kita belajar tentang iman dalam tindakan Musa. Mari kita lihat Alkitab kita akan buka surat Ibrani. Surat yang kebanyakan orang konsensus menetapkan bahwa ini ditulis oleh Paulus. Walaupun banyak juga yang menganggap bukan Paulus.
Tapi saya termasuk golongan yang pertama menganggap bahwa surat ini ditulis oleh Paulus untuk orang Ibrani, untuk orang Yahudi yang diaspora, yang mohelana, yang tersebar di rupa-rupa wilayah. Orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya Kristus, yang dari golongan atau dari suku bangsa Ibrani. Ibrani pasal 11. Kita baca dulu ayat 1 mungkin Pak Yance. Atau sudah ayat 24 saja langsung. Ibrani pasal 24 ayat sampai ayat 29 kita akan membaca berbalas-balasan. Mari kita akan baca berbalasan. Saya membaca mulai dari ayat 24. Demikian firman Tuhan. Karena iman maka Musa setelah dewasa, mulai dari ayat 23 dulu. Kita baca dari ayat 23 saya baca, Bapak Ibu ayat 24. Kenapa saya baca 23? Kita mulai dari tindakan orang tuanya ini, karena iman juga. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Ayat 24, silakan Bapak Ibu. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ayat 26. Ya. Ayat 27, karena iman maka ia, Musa, telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita belajar, memang sepanjang tahun ini Gereja Bethel Indonesia menetapkan tema tahunan tentang iman. Dan hari ini minggu kedua kita belajar iman dan tindakan Musa. Slide berikut Pak Yance. Ya. Ibrani pasal 11 ayat 1 bilang begini, iman adalah dasar, hypostasis. Iman itu adalah keyakinan. Iman itu alasan dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu penyebab atau apa yang melatar belakangi saya sehingga saya itu berharap. Itu iman. Dan sekaligus juga bukti bahkan untuk yang saya harapkan itu belum saya lihat. Bahkan ketika kita duduk seperti ini semua itu dasarnya iman. Kita datang beribadah ini karena iman. Iya toh? Dasarnya begitu. Dan kita sudah belajar bahwa iman itu bersumber dari Alkitab. Sumber yang utama Alkitab. Contoh, ketika kita beribadah seperti ini kita sangat percaya, kita beriman. Tadi yakin dan percaya toh, iman. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Bukan karena bulu kuduk berdiri, bukan karena air mata mengalir sampai air ingus mengalir, atau hal-hal fisik yang lain. Bisa, it's okay kalau memang bulu kuduk berdiri toh. Lagian bulu kuduk berdiri kan bisa karena AC toh. Ya tidak. Tetapi karena firman Tuhan menyatakan, manakala ada 2-3 orang berkumpul berjamaah, bertemu, bersekutu karena Yesus, maka dia hadir. Amin. Itu dulu landasannya begitu. Jadi kita yakin sungguh bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Itu iman. Itu dasar, itu menjadi keyakinan dari segala sesuatu yang kita harapkan.
ya, dan sekaligus menjadi bukti. Maka iman itulah yang membawa seperti bacaan kita, hal-hal yang baru yang dialami oleh Musa dalam hidupnya. Dan kemudian karena iman itu Musa bertindak. Maka kalau kita baca tadi karena berarti iman itu penyebab yang mendorong, yang menyebabkan Musa bertindak. Karena hari ini kita belajar hubungannya iman dan tindakan. Oke. Tindakan apa saja yang Musa lakukan karena iman itu? Yang pertama, bahwa Musa memandang kepada kekekalan. Ayat 24 sampai 26 saya baca ulang. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Kalau di luar kekristenan dan di luar iman Yahudi, bukan, jadi Musa itu bukan diambil anak oleh putri Firaun, tapi istri Firaun. Ada beda tuh, begitu. Jadi yang ambil yang pungut Musa itu Mose itu. Ini kemudian orang berdebat Mose itu bahasa Ibrani atau bahasa Mesir. Memang kalau dalam bahasa Ibrani agak susah menentukan kata dasar Mose itu, soresnya atau soros dalam bahasa Arab. Karena kalau soros itu kata-kata dasar seperti SMS begitu ya. Kalau amin itu kan hanya AMN. Iman juga begitu, alif, min, nun, kata-kata dasar begitu, seperti kita bahasa SMS. Jadi orang berdebat ini Mose ini bahasa Ibrani atau bahasa Mesir. Oke. Tapi Alkitab dengan tegas mengatakan latar belakang mengapa dia dinamakan Mose, karena dia diambil dari air. Jadi ada yang meyakini bahwa kata Mose itu berarti ditarik, dikeluarkan dari air. Oke, karena itu. Ya, ulang. Kemudian ayat 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus. Wow. Penulis kitab Ibrani, surat Ibrani menulis tentang Yesus sebelum inkarnasinya, begitu. Jadi Bapak Ibu begini ya, supaya karena biasa kita juga ini digoncang juga terus kalau kita banyak orang-orang kemudian menggocok iman kita dengan perangkap-perangkap filsafat atau kalimat-kalimat yang menjebak begitu. Kalau Yesus itu baru ada, baru lahir. Kalau Tuhan Yesus itu baru lahir kurang lebih di tahun 1 Masehi atau tahun 6 sebelum Masehi sampai 2 sebelum Masehi. Jadi Tuhan sebelumnya itu siapa begitu? Itu kan lucu toh. Lalu orang kemudian berpikir, iya nih, Tuhan itu kan baru lahir di abad pertama Masehi. Jadi Tuhan sebelumnya siapa ya begitu? Iya gitu. Lalu orang celeleleleleng rontok imannya, gitu. Tapi uniknya nih, penulis surat Ibrani, kalau seperti tadi saya katakan, saya yakini Paulus dia berkata begini, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Diperbandingkan antara kasih karunia di satu sisi dengan segala harta kekayaan Mesir. Yang dimaksudkan harta di sini bukan benda saja. Kan Musa ini kan kemenakan raja. Dididik sedemikian dengan tata cara sebagai tanda kutip, katakanlah putra mahkota. Ya begitu kan? Ilmunya, kemudian segala tata cara, dan bangsa Mesir pada saat itu adalah salah satu bangsa yang paling maju toh, peradaban yang paling maju. Tetapi kemudian karena iman,
Musa memandang bahwa kekekalan lebih dari semuanya itu. Maka 2 Korintus pasal 4 ayat 17 bilang begini, susah-susah yang kecil ini mempersiapkan kita untuk suatu kemuliaan yang lebih besar. Amin. Karena itu di Wahyu 21 ayat 4 bicara tentang nanti tidak ada air mata lagi toh. Makanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah iman kita menjadikan kita boleh memandang kepada kekekalan. Amin. Lebih berharga dari semua-mua, termasuk pasangan hidup. Amin. Iya. Begitu harusnya. 2 Korintus pasal 4 ayat 17 itu bilang begitu. Susah-susah yang kecil ini sebenarnya, jadi kesusahan saudara dan saya ini kesusahan kecil dibanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ternyata persoalan kita sekarang itu persoalan yang kecil yang mempersiapkan kita kepada kemuliaan yang lebih besar. Maka karena itu sekalipun mungkin kita sedang terseok-seok mengiring Yesus dalam hidup kita sekarang ini di kolong langit, di muka bumi ini, yang tidak lama lagi kita akan juga meninggalkannya, mari tetap setia, lihat ke depan, kekekalan. Amin. Sehingga setiap kita akan berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Begitu. Memandang kepada kekekalan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, sekalipun perjalanan kita mengiring Tuhan penuh dengan air mata, penuh dengan pergumulan, tapi itu adalah hal yang kecil yang mempersiapkan kita untuk kemuliaan. Karena suatu kelak nanti kan, ya mungkin kita sakit-sakit lah, suatu kelak tidak akan ada sakit lagi. Amin. Suatu kelak tidak akan ada lagi air mata, tidak ada tangis. Jadi jangan khawatir, lihat ke depan. Karena itu seperti Musa memandang kekekalan, kita juga harusnya seperti itu. Amin. Yang kedua, karena iman sehingga Musa dengan berani, ya berani di sini bukan bicara berani jagoan toh, keluar di jalan-jalan lalu berkata, ya apa kau? Kau jual saya beli, bukan begitu, bukan. Kalau di Alkitab itu kadangkala firman Tuhan bilang begini, agak seperti yang saya bilang yang lalu, selalu kontradiksi. Mau jadi yang besar, jadilah yang terkecil. Mau jadi yang paling kaya, lepaskan hartamu, begitu toh? Iya tidak? Mau jadi tuan, jadilah hamba, begitu. Mau jadi jagoan, mau kuasai dunia ini, jadilah lemah lembut. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena, ya gitu. Keberanian di sini adalah seperti yang ditunjukkan oleh Musa. Dikatakan ayat 27, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan segala kegemerlapannya, begitu. Zona nyaman, memilih setelah 40 tahun sebagai anak raja, katakan gitu ya. Walaupun tadi kan diambil oleh putri Firaun. Setelah 40 tahun kemudian dia tinggalkan itu, masuk kepada keadaan tinggal di pondok mertua indah, Yitro, Suaib 40 tahun, itu 40 tahun dalam kegemerlapan, 40 tahun dipersiapkan. Jadi di padang gurun Musa dipersiapkan sebagai orang yang memiliki kelemah lembutan, lemah lembut. Maka Alkitab dengan tegas Allah bilang, tidak ada orang yang lemah lembut seperti Musa hambaku itu. Kau lihat itu. Kenapa? Karena 40 tahun diproses di padang gurun, di rumah mertua, mengembalakan kawanan domba milik mertuanya. Berani meninggalkan zona nyaman. Karena itu kemudian akhirnya Musa berani memimpin jutaan umat Israel yang keluar dari padang gurun. Dan bukan hanya orang Israel, ada suku-suku bangsa yang lain yang nebeng. Kalau Bapak Ibu baca Keluaran toh,
Ada suku yang lain yang ikut, yang menghisapkan dirinya sebagai orang-orang Israel. Salah satu contoh itu Caleb. Iya, bukan bukan Israel murni toh. Makanya memang rencana keselamatan itu memang lewat bangsa Israel, tetapi untuk semua suku bangsa. Dan itu digenapi dengan perintah Tuhan Yesus, pergilah jadikanlah semua suku muridku. Karena iman, Musa berani memimpin ya bangsanya untuk keluar. Sekalipun tentunya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mungkin pada saat itu Musa belum pernah juga memimpin sedemikian banyak orang. Tetapi karena iman ia berani. Demikianlah juga kita. Berani bertindak untuk sesuatu yang Tuhan kehendaki. Walaupun sekali lagi ada kekhawatiran toh. Tetapi ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan dan Tuhan menghendaki supaya kita lakukan itu, mari kita putuskan untuk berani lakukan. Sekalipun tidak enak, sekalipun sakitnya tuh di sini. Amin. Banyak pulang begitu. Yang ketiga, pasal 28 ayat 28. Maaf. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Pesah lewat pas. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu sedikit dengan coba membayangkan gini nih. Saudara atau saya disuruh, ada firman yang suruh begini, bahwa besok atau lusa, kalau lusa nanti pemilihan umum di ya, nanti kan hari kasih sayang sekaligus hari kasih suara nih. Iya, jadi ada yang menuntut coklat, ada yang menuntut serangan fajar. Biarlah modal serangan fajar dipakai untuk beli coklat. Bapak Ibu saya mau bilang ya, jangan terima. Betul. Kan ada himbauan, terima uangnya, jangan pilih orangnya. Tahu begitu toh? Berdosa itu Bapak Ibu. Iya, tipu itu. Tipu muslihat itu. Masa kau terima uangnya baru kau tidak pilih orangnya? Lebih baik apa? Tidak usah terima tuh. Begitu tuh. Beberapa hari lalu kan ada yang telepon, bagaimana ini ada ini. Oh sudah, kami telah menetapkan pilihan. Begitu saja tuh, jujur saja tuh. Walaupun kita tidak kasih tahu siapa pilihan kita. Begitu maksud saya. Karena itu Bapak Ibu, ya ini iklan nih, mari berdoalah. Toh? Berdoa, Tuhan, saya sudah menetapkan pilihan untuk paslon nomor 1, berkati Tuhan. Padahal di samping berdoa, Tuhan berkati paslon nomor 2, 3. Karena kita yakin sungguh sebagaimana surat Roma bahwa tidak ada satu pemerintahan pun di muka bumi ini, bahkan yang zolim sekalipun, yang tidak didudukan oleh Tuhan. Amin. Iya betul. Surat Roma itu ditulis waktu orang Kristen dalam aniaya, tapi kemudian disuruh tunduk, hormatlah pemerintah. Lihat itu. Karena kita yakin sungguh. Begitu. Dan 300 tahun kemudian perkara selesai. Tidak ada kudeta oleh orang Kristen. Langsung berubah. Berubah, pemerintahan langsung jadi kekristenan semua. Ya tuh, begitu sejarahnya, begitu. Makanya dengan yakin begini nih. Pakai akal budi, timbang-timbang, sesudah itu mantap. Tuhan, ini pilihanku deh.
Atau sebaliknya, Tuhan saya belum ada pilihan, tunjukkanlah pilihanmu. Tiba-tiba lihat iklan begitu tuh, wih ada paslon nomor 4, wah nomor 4 bisa ya. Lalu dia bilang, tidak ada nomor 4. Oh jadi salah kalau begitu saja, kita yakin, ya begitu. Termasuk begini Bapak Ibu ya, keluar dulu sedikit dari kebenaran firman ini. Mari kita berdoa untuk berapa hari ke depan ini. Karena kita yakin sungguh ya, Tuhan punya kuasa untuk mengatur jalannya sejarah ini. Ya. Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang duduk di atas sana tuh. Lalu mengamati proses jalannya sejarah umat manusia tanpa campur tangannya. Tidak, dia masuk dalam sejarah manusia. Dia yang tidak dapat dikunci oleh waktu, tidak dapat dikekang oleh waktu untuk sesaat masuk dalam waktu, dalam pribadi Kristus. Karena itu kita yakin sungguh dia bekerja di dalam sejarah. Makanya histori tahu gitu tuh. Ini cerita tentang dia. Begitu. Jadi berdoa. Amin. Amin. Ya, beda pilihan tidak apa toh? Asal jangan. Gini. Ya, Bapak Ibu, kemarin saya kasih tahu Bu Gem begini, waktu kita naik ini toh, naik motor lalu dia bilang begini, "Wih, itu orang kalau dia pilih nomor itu pasti, kalau ada pendeta-pendeta yang mendukung ini pasti itu sudah." Saya bilang, salah tuh. Salah tuh. Sampai saya bilang begini, kalau kita mendukung seseorang, misalkan saya mendukung paslon nomor 5. Paslon nomor 5 itu tidak korupsi. Secara kehidupan soleh, tidak ada cacatnya paslon nomor 4. Bahkan kentut dan tainya sekalipun harum. It's okay tuh. Tetapi setelah selanjutnya itu tidaklah jadi oke. Waktu kita bilang dibanding paslon nomor 4, itu yang paslon nomor 5 atau 6 itu sudah jadi persoalan. Saudara bisa paham ini? Di muka bumi ini, di dunia ini, hanya istriku yang paling cantik. Terserah, mau tertawa saya terserah tuh. Terserah tuh, iya tidak? Yang paling cantik bagi saya di muka bumi ini, seorang perempuan yang namanya Oviana Marta. Silakan tertawa. Menjadi persoalan itu kalau kalimat selanjutnya. Yang paling cantik di muka bumi ini istriku. Tidak seperti istrimu yang jelek, itu jadi persoalan. Itu jadi persoalan. Maka sekalipun saudara bilang paslon nomor 4 itu orangnya paling soleh, pintar, latar bahasa Inggrisnya oke dan sebagainya, is oke. Bahkan kentut dan tainya sekalipun harum, is oke. Tetapi ketika saudara membandingkan, nah itu jadi persoalan. Ya, bisa paham? Kenapa bisa begitu? Supaya kita jangan bertengkar. Amin. Tapi saya percaya Tuhan mengarahkan saudara dan saya untuk memilih siapa toh? Karena ada bukan hanya persoalan 1, 2, 3 toh, ada yang lain level daerah kota kita, maka kita berdoa. Ya itu sedikit keluar dari ini. Karena saya gelisah juga tuh. Gelisah juga melihat di sosmed, di grup. Tadi malam saya masuk di grupnya kami SMP, ada yang panjang sekali sampai malam 2 orang bersoal jawab. Lucu. Tapi asik juga sih. Sekali lagi itu supaya silaturahmi tetap berjalan toh. Iya. Kita sudah bertengkar sesudah itu mereka berpeluk-pelukan. Iya, tidak. Saya hanya mendorong kepada kita, mari pilih. Yang jelas masing-masing kita akan punya pilihan, tapi yang terpenting dari semuanya itu adalah kita berdoa. Amin. Ini tentang kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi kita sendiri begitu. Oke. Bapak Ibu begini. Karena iman, mari perhatikan ya. Jadi Musa menerima wahyu begini. Persiapkan umat Israel. Potonglah kambing domba, darahnya taruh di pintu begitu laburkan. Karena nanti malaikat maut akan datang dan setiap pintu yang punya tanda darah, malaikat itu akan lewat. Pasah.
Makanya kan ada orang main kartu tuh. Turun mi, wih double 6, pas, lewat. Ya begitu, arti itu kata pas itu. Begitu. Coba Bapak Ibu bayang-bayangkan. Kira-kira waktu dia sampaikan kepada orang-orang Israel, kalau dia tidak punya iman, saya yakin Musa tidak akan berani untuk taat. Lah kalau tidak terjadi, ya iya tidak? Iya toh? Kan dia belum pernah alami ini. Beda kalau kita sudah pernah alami toh. Tapi ini dikatakan akan ada kematian setiap anak sulung. Bukan hanya anak manusia. Kalau di keluarga itu ada yang pelihara kambing, dan dari kambing itu yang tua pasti mati, begitu toh? Lalu kemudian dikatakan kalau ada tanda darah, malaikat itu, saya yakin sungguh ini kalau Bapak Ibu pulang duduk-duduk renung-renungkan, wah, untung benar begitu. Kalau tidak kan begitu. Tetapi karena iman, kemudian Musa mengerjakan ketaatan. Amin. Demikian juga kita Bapak Ibu. Kita belajar, karena ini juga memang bukan persoalan gampang. Tidak semudah yang kita bicarakan ini. Tetapi kan tidak mustahil. Jadi Musa ketimbang dia ragu, lebih baik dia pilih untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kenapa demikian? Karena iman itu adalah alasan, keyakinan akan harapan. Dan terbukti waktu malam-malam mereka kan jaga-jaga tuh. Orang diam-diam semua ini. Tiba-tiba tetangganya, kan tanah Gosen itu ya katakanlah satu perkampungan Tanah Abang. Tiba-tiba mereka sunyi. Angin gurun. Sunyi. Tiba-tiba di sana betapa ngerinya malam itu. Karena semua orang, anak laki-lakinya, anak perempuannya yang tua mati, bahkan kambingnya, bebeknya, ayamnya kalau yang paling tua mati. Horor tidak? Iya, coba pulang bayangkan. Sunyi. Ngerinya tuh. Kalau Bapak Ibu belum bisa nangkap, sesekali main-main selalu di rumah sakit, khususnya di bagian ICU itu. Satu kali saya di ICU tuh, lalu ada yang meninggal. Yang meninggal itu orangnya kampung sebelah. Jadi keluarganya situ. Setelah dia meninggal, ada ruangan di ICU itu orang pasang tikar begitu, orang pasang tikar. Keluarga waktu itu masih ICU yang lama, yang sekarang sudah ada ruangan di atas bisa ini. Orang pasang tikar baring di situ di pintu ICU itu, di sana ICU, meninggal. Lalu setelah meninggal ini, jenazahnya ditolak di ruang situ. Keluarganya belum datang. Yang baring di situ semua pada gulung tikar pergi keluar. Baru satu. Bayangkan malam itu terjadi seperti itu, kegembaran begitu. Semua orang teriak, oh kasih anakku. Coba perhatikan itu, coba saudara coba membayangkan betapa horornya malam itu. Tetapi orang-orang Israel terjaga aman karena iman Musa, dia taat mengerjakan itu. Seperti itu juga kepada orang Israel ketika disampaikan. Taruh darah, tanda darah di pintu, ambang pintu. Iman mengerjakan ketaatan. Yang keempat, dan akhirnya ini jalan. Ini bonusnya nih. Ibrani pasal 11 ayat 29. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Iman yang membuat kita mengalami keajaiban-keajaiban. Amin. Ya. Dulu asik kan itu yang enak itu. Dulu semua segala sesuatu sudah tertutup bagi saya. Tapi ada pintu yang terbuka, itu iman. Dan
kita bisa menceritakan kepada orang lain supaya orang lain juga bisa dikuatkan lewat hidup kita. Karena itu mari kita belajar sebagaimana yang kita baca hari ini, bahwa iman itu membuat Musa, saudara dan saya memandang kepada kekekalan. Amin. Iman itu membuat kita berani untuk bertindak. Iman itu membuat kita hidup dalam ketaatan. Dan iman itu juga yang akan membuat saudara dan saya mengalami keajaiban, tentunya sesuai dengan porsi masing-masing. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Materaikanlah kebenaran firman-Mu di hati, pikir, perasaan kami, supaya kami juga boleh mengalami apa yang dialami oleh tokoh-tokoh iman di dalam kebenaran firman-Mu. Dan kami tercatat sebagai orang-orang yang memiliki iman, karena kami percaya kepada sabda-Mu. Terima kasih, kemuliaan hanya bagi-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih atas pemberitaan firman Tuhan, jadi berkat baru bagi kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di tempat ini. Tiba saatnya kita akan sama-sama memberikan persembahan syukur kita. Untuk itu saya mengundang Ibu Mary Kurniawan untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Kembali kami mengucap syukur, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga firman itu kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami umat-umat-Mu, anak-anak-Mu akan memberikan persembahan korban tatangan maupun perpuluhan Tuhan. Engkau memberkati semua anak-anak-Mu, baik yang memberi maupun tidak memberi. Engkau memberkati sebagaimana Tuhan, berkat-berkat-Mu Tuhan Kau akan curahkan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Setiap usaha pekerjaan anak-anak-Mu, kami percaya Engkau akan memberkati dalam setiap lapangan pekerjaan mereka Bapa. Terima kasih Bapa, dalam surga kami akan melakukan semuanya ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih atas kesediaan Ibu Mary. Mari jemaat Tuhan kita memberi dengan penuh sukacita. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat
Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita akan sama-sama melihat pengumuman pada pagi hari ini sambil tim multimedia menyiapkan. Kami menyambut jika ada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang baru hadir beribadah bersama kami di tempat ini, bisa bangkit berdiri. Puji nama Tuhan. Kepada tim multimedia kami persilakan. Shalom Jemaat Tuhan terkasih, kita telah memasuki minggu kedua di bulan Februari. Iman yang hidup merupakan tema gereja kita di bulan ini. Iman dan tindakan Musa pada akhirnya menuntunnya pada cara pandang yang benar, yaitu memiliki keberanian dan ketaatan pada Tuhan sehingga membuahkan mujizat besar bagi bangsa Israel. Karena itu, orang beriman mampu menerobos kemustahilan dalam hidupnya. Saya Devi Limoa akan menyampaikan informasi kegiatan Gereja Betel dalam sepekan. Ini dia Betel News. Bagi para wanita, jangan lupa untuk menghadiri WBI pada hari Kamis 15 Februari 2024 bertempat di Rumah Doa dengan tuan rumah keluarga Matong, WL Ibu Harlina, firman Ibu Mary Kurniawan, dan musik oleh Ibu Oviana. Latihan musik diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam di Rumah Doa. Hadirilah ibadah doa malam pada hari Jumat 16 Februari 2024 pukul 7 malam bertempat di GBI Rumah Doa Bau-Bau. Ibadah ini akan dilayani oleh WL Saudara Heri Koham, singer Saudari Widya dan Saudari Tessa Mantong, LCD Saudari Abigail, musik Bapak Stephen Wijaya, Bapak Beniham, dan Saudari Pasya Mantong. Firman akan dibawakan oleh Bapak Johanis Agus. Bagi para pemuda dan remaja, jangan lupa menghadiri ibadah Yud pada hari Sabtu 17 Februari 2024 pukul 7 malam bertempat di GBI Rumah Doa Bau-Bau. Ibadah ini akan dilayani oleh WL Saudari Abigail, musik Saudari Pasya Mantong, dan firman Saudara Martinus. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap jam 9 pagi. Ibadah ini juga dapat disaksikan melalui live streaming Facebook GBI Rumah Doa Bau-Bau. Pelayan profetik Ibadah Raya Minggu tanggal 18 Februari 2024 adalah sebagai berikut. WL Saudari Lydia Tambunan, singer Ibu Serli Susanto, dan Ibu Dorka Sarante. Musik Bapak Stephen, Bapak Hari, Bapak Arthur, dan Saudara Benes Mowisu. LCD oleh Saudari Tessa Mantong.
Aser, Ibu Yohanis Viu, Ibu Maksimantong, dan Ibu Mary Korengkeng. Doa oleh Ibu Sincetan. Bawalah anak-anak Anda dalam ibadah Bethel Kids yang diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9:30 pagi. Pelayan tanggal 18 Februari adalah sebagai berikut. WL Kakak Gebi, pendamping WL Kakak Flora, musik Kakak Beni, firman kelas kecil Kakak Tinus, firman kelas besar Kakak Beni, pendamping sekolah minggu Kakak Vivi dan Kakak Bunga, dress code baju hijau sekolah minggu. Selamat ulang tahun bagi saudara dan saudari di sepanjang minggu ini. Tanggal 11 Februari, adik Gabriel Febrian dan Bapak Riki Tambunan. Tanggal 14 Februari, saudari Feby Valentina. Tanggal 15 Februari, adik Alessa Claire Ham. Tanggal 16 Februari, Bapak Freddy Ham. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, dan pembangunan dapat memberikan di kotak yang tersedia atau melalui transfer ke rekening Ban Panin di nomor 7417004041 atas nama Yongche Lomilia atau Daniel Ruru. Ibrani pasal 11 ayat 26 mengatakan, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Demikian Bethel News untuk minggu ini. Saya Devi Limoa mengucapkan selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan, selamat merayakan Hari Raya Imlek bagi saudara dan saudari yang merayakan. Gongsi Facai, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman tambahan. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, minggu ini kita sudah memasuki minggu kegiatan-kegiatan ibadah kategorial. Karena itu saya mengajak kepada kita semua, mari hadir dalam ibadah. Ya, biar kita boleh senantiasa dikuatkan lewat persekutuan-persekutuan kita. Alkitab bilang, latihlah dirimu beribadah, karena ibadah itu mengandung janji. Sudah ganti kata janji lah, karena ibadah itu mengandung berkat, dimensinya sekarang atau nanti. Hadir. Berikutnya kepada Bapak Ibu yang hari ini oleh kemurahan Tuhan, saya berterima kasih sudah menyiapkan bagi anak-anak kekasih kita angpau. Ya, puji Tuhan, saya berterima kasih sekali lagi. Biar Tuhan saja yang mengembalikan, memberkati pemberian yang Tuhan beri kepada anak-anak lewat Bapak Ibu. Demikian pengumuman tambahan. Kita akan menutup ibadah kita akan bangkit berdiri. Mari bersama-sama. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada yang sepertimu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada yang sepertimu, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
seperti. Mari katakan Yesus. Haleluya. Tiada tandingan dan tiada bandingmu. Demikian kami deklarasikan lewat nyanyian kami. Dan sesuai janjimu itu yang akan engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih kami boleh beribadah. Tiba saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami menyerahkan saudara-saudari kami yang tidak sempat beribadah dengan segala halangan mereka. Bahkan yang acuh tak acuh sekalipun, tetap kami angkat hati berdoa kepada Tuhan. Kiranya setiap daripada kami boleh mencintai, memiliki hasrat untuk persekutuan dengan Tuhan dan dengan saudara seiman. Yang berulang tahun sepanjang pekan ini Tuhan berkati, tubuh sehat, kuat, gagah, cantik. Tetapi lebih dari semua itu, mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya kami mengakhiri ibadah. Mari berkatilah kami semua. Tumpangkanlah tangan-Mu yang berlubang paku atas kami, supaya kami boleh menerima berkat. Berkat bagi orang-orang yang beribadah, dan berkat bagi orang-orang yang diutus untuk memberitakan Injil dalam hidupnya, baik melalui perkataan dan perbuatannya. Karena itu layakkanlah hamba-Mu menjadi saluran berkat. Bapak Ibu, kembalilah dalam kehidupanmu, arahkan hati dan pikirmu kepada Tuhan, dan dengan iman angkatlah kedua tanganmu, terima berkat, kasih karunia, damai dan sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia yang tiada terpikir melampaui segala akal yang dinyatakan di dalam cinta kasih Yesus Kristus Tuhan kita, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Kasih karunia itu tercurah atasmu, atas kita semua hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita selesai. Salam sehati. Selanjutnya kita akan mengarah keluar. Kita akan menyaksikan bersama-sama pembagian angpau. Tuhan Yesus memberkati.